Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Pada hari ini kami dari tim Alif A akan mempresentasikan tentang ajaran Tantra, Yantra, dan Mantra. Sebelum presentasi, perkenalan anggota terlebih dahulu. Baiklah, saya Gusti Ngurah Giri Surya Putra, nomor absen 7. Saya Ibu Dogus Fedia Putra, nomor absen 11. Saya Ibu Dori Pratnya Narendra, nomor absen 12. Saya Ida Putu Nadia Utami Chandra Dewi, absen 19. Saya Kadek Dian Prapti Andani, nomor absen 20. Saya Lokade Arisuan Dewi, nomor absen 21. Saya Niko Mondita Cayanti, nomor absen 25. Saya Anima Deva Wulandari, nomor absen. Saya Nimaderati Setia Chandra, absen 28. Ajaran Tantra, Yantra, Mantra. Secara umum, bentuk bakti umat Hindu dapat dilakukan dengan melibatkan aspek-aspek yantra, tantra, mantra, yajna, dan yoga. Yantra adalah alat atau simbol keagamaan. Tantra adalah kekuatan suci dari dalam diri yang dibangkitkan dengan cara-cara yang ditetapkan dalam kitab suci. Mantra adalah doa-doa. Apabila ketiga aspek tersebut dilaksanakan berlandaskan ketulus ikhlasan, sehingga dapat membangun suatu aktivitas yang disebut dengan yajna. Yajna adalah persembahan yang tulus ikhlas atas dasar kesadaran. Yoga adalah mengendalikan gelombang-gelombang pikiran dan untuk dapat berhubungan dengan Tuhan. Selanjutnya ada Tantra. Dalam bahasa Sanskerta, Tantra berarti memperluas. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Tantra atau Transme berarti agama Hindu yang mengandung unsur mistik dan magis. Mistik dapat dipahami sebagai eksistensi tertinggi kesadaran manusia. Kesadaran ini terletak di dalam batin atau rohani yang dapat mempengaruhi batin seseorang lalu mewarnai pola pikirnya. Mistik bukanlah sebuah teori semata, melainkan mempraktikkan perilaku batin ke dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada ciri-ciri mistikisme. Ciri yang pertama yaitu mistik adalah persoalan praktik. Mistik adalah aktivitas spiritual. Jalan dan metode mistikisme adalah cinta kasih sayang. Selanjutnya menghasilkan pengalaman psikologi yang nyata. Dan yang terakhir, mistikisme sejati tidak mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, Subramanuyini Yaswami, Satguru Siwaya 1997. Tantra adalah bagian dari Caktisme, yaitu pemujaan kepada Ibu Semesta. Dalam proses pemujaan, para pemuja atau cakta tersebut menggunakan mantra, yantra, tantra, yoga, dan puja, serta melibatkan kekuatan alam semesta dan membangkitkan kekuatan kundalini. Disebut Caktisme karena yang dijadikan objek persembahannya adalah sakti. Sakti dilukiskan sebagai dewi, kekuatan atau tenaga. Sakti adalah simbol di bala atau kan. Pada sisi lain sakti juga disamakan dengan energi atau kala. Tantra dalam perkembangan menggunakan simbol-simbol material, termasuk simbol-simbol eros. Tantra sering diirikan dengan ajaran kiri yang mengajarkan penguasaan nafsu seksual, pembunuhan, dan kepuasan makan daging.
Padahal beberapa perguruan tantra saat ini mempopulerkan diri sebagai tantra putih, menjadikan mabuk-mabukan, makan daging, dan hubungan seksual sebagai sadana dasar pantangan dalam meniti jalan tantra. Prinsip-prinsip tantra terdapat dalam buku bernama Niragama dan praktek-prakteknya dalam buku agama. Setidaknya ada 64 jenis kitab yang membuat ajaran mengenai Tantrayana, salah satunya adalah Mahanirwana Tantra. Tantra adalah praktek yang digunakan untuk meningkatkan spiritual. Ajaran terbaik Tantra adalah pengetahuan tentang energi Kundalini. Tantra juga melakukan penelitian mengenai ilmu kimia, antrologi, astronomi, palmistry, kosmologi, dan teori atom. Di sepanjang Suhuma ada 7 pusat batin atau disebut Psychic Center yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, namun mesti dipercaya berbentuk bunga teratai dengan warna berbeda dan mengendalikan kegiatan organ indera yang berbeda. Tujuh pusat psikis. Yang pertama ada Mulada Cakra, berada pada dasar tulang belakang yang memiliki 4 daun bunga dan berfungsi untuk mengendalikan bau. Yang kedua ada Swadhisthana Cakra, yang berada pada dasar kelamin, memiliki 6 daun bunga dan berfungsi sebagai mengendalikan rasa. Yang ketiga ada Manipura Cakra, berada di seberang pusar, memiliki 10 daun bunga dan berfungsi untuk mengendalikan pandangan. Yang keempat ada Anahata Cakra, berada sejajar dengan hati, memiliki 12 daun bunga, dan mengendalikan sentuhan. Yang kelima ada Wisuda Cakra, berada pada jakun kerongkongan, memiliki 16 daun bunga, dan berfungsi sebagai mengendalikan pendengaran. Yang keenam ada Ajna Cakra, berada di antara alis, memiliki 2 daun bunga, dan berfungsi untuk mengendalikan pikiran. Dan yang terakhir ada Sahasrara Cakra, berada di titik paling atas dari kepala, memiliki 1000 daun bunga. Menurut kitab-kitab Tantra, ada kekuatan hebat yang sangat rahasia di dalam tubuh manusia yang disebut kekuatan Kundalini atau kekuatan ular. Ia berbaring seperti seekor ular dalam gulungan atau bentuk yang tidak aktif pada dasar dari tulang belakang di Muladhara Cakra. Dipercayai bahwa ketika manusia mengembangkan spiritualitas dengan meditasi atau latihan pranayama, kekuatan ini bangkit ke atas dan perlahan-lahan melalui syaraf Susuma. Selanjutnya yaitu yantra. Dalam Kamus Sanskerta, yantra memiliki arti mengikat, menyimpulkan sebuah peralatan, instrumen, mesin, dan sebuah jimat. Yantra umumnya berarti alat untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Di dalam pemujaan, yantra adalah sarana tempat pemusatan pikiran. Yantra merupakan aspek dari dalam diri dalam bentuk penciptaan. Sifat dari dasar manusia dan binatang, seperti halnya para dewata yang diekspresikan melalui yantra. Selanjutnya dilanjutkan oleh Surya. Baik, saya melanjutkan presentasi dari Dian, yaitu tentang yang kedua, Kamus Jawa Kuno. Hal senada dijelaskan dalam Kamus Jawa Kuno oleh L. Mardiwaristo dalam Wiana 2004.189. Kata yantra dinyatakan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yang artinya sarana memuja dewa. Sedangkan dalam Kamus Sanskerta Indonesia, kata yantra diartikan harta kekayaan.
bantuan, alat perlengkapan, dan lain-lain. Yantra merupakan kebutuhan dasar untuk menggambarkan semua simbol-simbol wujud suci, altar, pura, dan mudra. Yantra dapat berbentuk diagram, dilukis, atau dipahatkan di atas logam, kertas, atau benda-benda lain, dan disucikan seperti menyucikan pratima. Kemudian dilakukan pemujaan melalui sarana yantra tersebut, seperti pemujaan melalui pratima, arca, patung, dan sebagainya. Yantra adalah segala bentuk dan wujud sarana, alat, atau instrumen yang digunakan oleh orang yang telah suci, pemangku, pendeta, atau sulingge. Dalam pemujaan itu Sang Hyang Widi. Baiklah, yang selanjutnya ada ensiklopedi. Yantra adalah garis-garis lurus dan garis-garis lengkung yang dipadukan sedemikian rupa dan merupakan basis dari energi dan alam semesta sebagai perwujudan dewata. Yantra adalah wujudnya mantra. Yantra adalah wujudnya, mantra adalah jiwanya, dan dewata adalah atma yang menghidupkannya. Perbedaan antara yantra dan dewata seperti halnya badan dan roh. Di dalam pemujaan, yantra adalah sarana tempat pemusatkan pikiran. Dinamakan yantra karena itu juga mencegah timbulnya niyantrana, nafsu, kemarahan, dan kekeruhan lain. Dari jiwa dan pencegah penderita yang diakibatkan oleh kekeruhan jiwa tersebut. Yantra adalah wujudnya, mantra adalah jiwanya, dan dewata adalah atma yang menghidupinya. Perbedaan antara yantra dan dewata seperti halnya badan dan roh, di mana pemujaan yantra adalah sarana tempat memusatkan pikiran, dinamakannya yantra karena sarana itu juga mencegah timbulnya niyantrana atau nafsu, kemarahan, dan kekeruhan lain dari jiwa dan mencegah penderitaan yang diakibatkan oleh kekeruhan jiwa tersebut. Selanjutnya ada mantra. Kata mantra berasal dari bahasa Sanskerta dari urat kata man, artinya pemikiran, dan tra artinya menyeberangkan. Mantra adalah media untuk menyeberangkan pikiran dari yang tidak suci atau tidak benar menjadi semakin suci atau semakin benar. Dilanjutkan oleh Ratih. Baik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mantra merupakan susunan kata yang berunsur puisi, seperti ritme dan irama yang dianggap mengandung kekuatan gaib, yang biasanya digunakan oleh dukun untuk menandingi kekuatan gaib lainnya. Dalam pengucapannya, mantra ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu susunan kata-kata, ritme atau intonasi, serta pengucapan yang tepat yang diikuti dengan susunan lingkungan yang baik sehingga akan menghasilkan suatu kesucian. Adapun nama-nama mantra berdasarkan jumlah suku katanya, yaitu 1 suku kata disebut pinda, 3 suku kata disebut kartari, 4-9 suku kata disebut vija mantra, 10-20 suku kata disebut mantra, dan lebih dari 20 suku kata disebut mala. Selanjutnya dilanjutkan oleh Narendra. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Mantra merupakan aspek dari Brahman dan manifestasinya. Kundalini mantra adalah Parama Atma, Weda sebagai jiwatma, Darsana sebagai indria, Purana sebagai jasad, umumnya umat Hindu di seluruh dunia mengenal Gayatri Mantra. Mantra-mantra Subhasita yang memberikan rasa bahagia dan kegembiraan, termasuk Maha Maryunjaya, doa kesembuhan atau mengatasi kematian. Sanipata, mohon ketenangan dan kedamaian.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau kata. Kami tutup dengan Pramusanti. Om Santi. Om Santi, 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 Om. Santi. Om.